Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang referensi dan inferensi, struktur percakapan, dan prereferensi. Baik, yang pertama ada pengertian referensi. Referensi adalah sumber pengacuan sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan sehingga pendengar atau pembaca mengidentifikasikan sesuatu. Yang kedua ada pengertian inferensi. Inferensi adalah membuat kesimpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Selanjutnya ada pengertian referensi eksifora. Referensi eksifora adalah kata atau frasa yang rujukannya berada di luar teks atau tidak ungkapan secara langsung oleh penutur atau penulis. Yang kedua ada referensi endofora. Referensi endofora adalah kata atau frasa yang rujukannya berada dalam pembicaraan atau berada dalam teks. Selanjutnya ada struktur percakapan dan prereferensi. Yang pertama ada pengertian struktur percakapan. Struktur percakapan adalah percakapan yang sudah memiliki konteks sebelumnya dari penutur atau lawan tutur. Yang kedua ada pengertian struktur prereferensi. Struktur prereferensi merupakan pola struktural tertentu secara sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi. Selanjutnya ada menurut Yule, dalam struktur wacana terdapat daya tarik yang besar dalam perspektif struktural tersebut. Dapat dicontohkan dengan hubungan eksplisit antar kalimat dalam teks. Perspektif tersebut menciptakan kohesi maupun unsur susunan teks yang bersifat menarasikan. Akan tetapi, studi tentang wacana dalam pragmatik lebih dikhususkan lagi. Hal tersebut bertujuan agar tuturan lebih fokus pada aspek tertentu, yakni tentang apa yang tidak dituliskan dan tidak dikatakan. Yule juga berpendapat bagian dari struktur percakapan ialah yang pertama, pengambilan giliran. Pengambilan giliran adalah bentuk aksi sosial yang berjalan menurut sistem pengaturan yang secara konvensional dikenal oleh anggota kelompok sosial. Contohnya, penutur bahasa yang sedang bercakap-cakap akan dipandang sebagai pengambil hak giliran. Mereka melakukan perubahan secara bergiliran seakan sudah terstruktur sebelumnya. Pada uraian tersebut memberi sebuah pandangan dasar pada saat penutur bercakap-cakap dapat disebut pengambil giliran. Dalam bertutur muncul begitu saja. Giliran bicara adalah di mana waktu seorang penutur kedua mengambil alih giliran bicara bertutur, atau sebaliknya. Pengambilan giliran tersebut adalah pergantian bertutur antar penutur. Yang kedua ada jeda atau overlaps. Jeda atau overlaps adalah kegiatan penutur
yang mengisyaratkan akan mengakhiri pembicaraannya, akan memberi kesempatan lawan tutur. Yang ketiga, gaya bicara. Gaya bicara adalah cara penutur menggunakan bahasa agar pesan tersampaikan pada mitra tuturnya. Yang keempat, ada pasangan agensi. Pasangan agensi adalah pasangan dengan urutan percakapan yang diujarkan seseorang saat menanyakan kabar. Pastilah lawan tutur menjawab pertanyaan tersebut dengan kesesuaian jawaban dan kondisi nyata seseorang. Selanjutnya, klasifikasi struktur percakapan dan prereferensi. Struktur preferensi terbagi menjadi dua, yaitu tindakan sosial yang disukai dan tindakan sosial yang tidak disukai. Tindakan sosial yang disukai merupakan tindakan selanjutnya yang diharapkan secara struktur, dan tindakan sosial yang tidak disukai merupakan tindakan selanjutnya yang secara struktural tidak diharapkan. Di dalam PPT ini terdapat tabel struktur percakapan tindakan sosial yang disukai dan tidak disukai, di mana di bagian pertama ada penilaian, tawaran, usulan, proposal, dan permohonan. Bagian kedua ada tindakan sosial yang disukai dan tidak disukai. Bagian tindakan sosial yang disukai adalah setuju, menerima, dan menerima. Yang tabel kedua ada tindakan sosial yang tidak disukai, yaitu tidak setuju, menolak, tidak setuju, dan menolak. Contoh struktur percakapan penilaian. Pia, bukankah baju ini bagus? Dan April menjawab, ya, warnanya cerah. Percakapan tersebut merupakan contoh dari penilaian. Yang kedua, ada struktur percakapan ajakan. Sophia, ikutlah nanti malam di acara syukuran. Dan Pipin menjawab, oh ya, nanti saya usahakan. Dari percakapan tersebut merupakan percakapan ajakan atau struktur percakapan ajakan. Yang selanjutnya ada struktur percakapan tawaran. Contohnya Dodi, apakah kamu ingin makan bakso? Dan Yuli menjawab, ya boleh. Dari percakapan tersebut merupakan struktur percakapan tawaran. Yang selanjutnya ada struktur percakapan proposal. Contohnya, mungkin aku tidak bisa datang. Dan Dedi menjawab, baiklah. Dari percakapan tersebut merupakan struktur percakapan proposal. Selanjutnya ada struktur percakapan permohonan. Contohnya, bisakah kamu membantuku?